Kisah ini adalah sebuah kisah cerita pesugihan yang berjudul Misteri Pintu Bertirai Merah di Warung Makan. Sebelumnya perkenalkan, namanya Rina. Setelah lulus SMA di Sumatera, Rina memutuskan untuk merantau ke Jakarta dengan harap mengubah nasib menjadi lebih baik. Menurutnya, sekedar pekerjaan menjadi pelayan di resto pun tidak apa-apa. Karena jika dibandingkan UMR-nya lebih besar di Jakarta daripada wilayahnya dulu, walaupun sekedar jadi pelayan. Di Jakarta ia hanya sendiri, karena memang tidak mempunyai sanak keluarga yang berada dan bekerja di sana. Sebenarnya saat ingin pergi jauh dari rumah, sang ibu sempat tidak mengizinkan karena dia anak perempuan dan tidak ada kenalan di kota. Namun karena kegigihan Rina pun menjelaskan jika semua pasti aman dan tuntutan ia sebagai tulang punggung keluarga. Akhirnya ibu memberi restu. Saat ini ia berdiri di depan sebuah kontrakan kecil di daerah pinggiran Jakarta yang sudah ia survei sebelumnya melalui sebuah internet. Kemudian Rina meletakkan satu koper dan kardus yang ia bawa saat itu di depan kontrakan tersebut. Ia diam memperhatikan rumah kecil dan mencoba meyakinkan diri jika semua akan baik-baik saja. Sebenarnya satu hal yang meyakinkan Rina untuk pindah ke Jakarta karena ia mendapat kabar diterima pekerjaan di salah satu restoran ternama di ibu kota. Gajinya pun terbilang cukup besar, bahkan melebihi UMR Jakarta saat itu. Setelah membereskan segala sesuatunya dari berkas-berkas dan lain-lainnya, ia mencoba untuk keluar dan berkenalan dengan tetangga sekitar. Di samping kontrakannya terlihat wanita yang seumuran dengan Rina, mengajak untuk mengobrol dan bertanya apa yang dilakukan Rina ke depannya. Lantas Rina menyebut jika ia sudah mendapat panggilan pekerjaan di sebuah restoran terkenal. Tanpa disadari ternyata tetangganya itu sempat dengar restoran tersebut, bahkan orang yang sebelumnya tinggal di tempat Rina pernah bekerja di sana. Namun orangnya sudah pulang ke kampung beberapa bulan yang lalu. Memang dunia sempit sekali, pikir Rina dalam hati. Keesokan harinya ia tiba di tempat kerjanya untuk berbicara dengan bos tentang peraturan selama bekerja dan apa saja tugas Rina di sana. Satu pesan yang paling diingat Rina saat itu adalah bosnya berkata seperti ini. Ruang yang tertutup itu jangan sekali-kali ada yang masuk, apapun alasannya, ucapnya dari bosnya. Rina hanya mengangguk karena berpikir mungkin itu ruangan untuk penyimpanan uang atau memang khusus kepala perusahaan. Kalau dilihat pun jarak ruangan tersebut berdekatan dengan dapur paling belakang dan ditutupi sebuah tirai berwarna merah. Sebulan berjalan di restoran tersebut, banyak hal yang dialami Rina di sana. Sesuatu yang paling tidak bisa dijelaskan dan dipercaya banyak orang. Salah satunya saat itu Rina mendapat shift malam. Namun karena sang ibu meminta untuk menelpon, ia memilih untuk menjauh dari kerumunan. Salah satu tempat yang paling pas kala itu adalah ruangan yang ada di samping ruangan kosong bertirai merah. Sedang asik mengobrol dengan ibunya lewat telepon, tiba-tiba saja dari seberang telepon, Ibu Rina berkata, "Siapa itu suara perempuan yang manggil-manggil kamu? Kayak teriak begitu. Bos kamu bukan?" tanya ibu dalam seberang telepon. Lantas Rina menengok ke kanan dan ke kiri dan memastikan apa ada orang di sekitarnya.
Dan ternyata memang sepi, tidak ada siapa-siapa kala itu. Hanya ia seorang diri. Jantungnya pun berdekuk kencang, hingga bulu kuduknya berdiri. Rina memutuskan untuk mengakhiri telepon dan menghubungi ibunya lagi esok harinya. Pengalaman lain yang membuat ia bertanya-tanya mengenai pelanggan di restoran ini. Banyak sekali rumor yang beredar perihal kelezatan yang hanya dirasakan saat makan di tempat. Tetapi saat dibawa pulang rasanya berbeda, menjadi hambar dan basi. Tak sekali dua kali rumor itu sudah sering terdengar, bahkan keluar dari tetangganya sendiri yang saat itu menitip untuk dibawakan sebuah makanan. Kira-kira begini ucapannya. "Kemarin aku ke resto kamu, itu bakso terenak yang pernah aku makan. Tapi pas kemarin kamu bawa rasanya hambar dan seperti sudah basi. Gak enak lah, gak enak lah," ucapnya. Padahal Rina ingin sekali bawa bakso yang tetangganya makan ini baru saja dimasak dan dari resto ke kontrakan. Jaraknya tidak terlalu jauh, namun pikiran seperti apa makanan itu diguna-guna pakai pesugihan. Namun ada pikiran, apa mungkin makanan itu sudah diguna-guna pakai pesugihan? Namun Rina menepis pikiran tersebut karena ia tidak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Kejadian lain yang ia alami ada orang tua yang membawa anaknya makan di sini, di restoran. Tiba-tiba sang anak berbicara dengan diri. Saat itu pas sekali Rina sedang membersihkan meja kotor di samping anak itu. Si anak berkata, jika ada kakak wajah seram yang sedang mengeluarkan air liur di mangkok bakso yang sedang dihidangkan. Saat mendengar hal itu, Rina buru-buru melihat ke arah yang ditunjuk, tetapi tidak ada siapa-siapa. Di sana hanya terlihat pelanggan yang sedang lahap memakan hidangannya. Namun, kejadian hari ini yang paling membuat Rina berpikir jika benar apa yang dikatakan orang-orang di luar sana, yakni saat ia ingin mengeluarkan sampah keluar dan tak sengaja melihat si bos membawa rokok kelobot, kopi, bunga setanam, satu ayam utuh beserta menyan dan diletakkan dalam satu nampan anyaman berwarna coklat. Bosnya membawa benda itu ke dalam ruangan bertirai merah. Saat dibuka, Rina dibuat sangat terkejut. Rina mengendap-endap lalu membuka tirai itu dan dia terkejut hingga terdiam dengan mulut yang terbuka karena di sana ada sosok wanita dengan pakaian berwarna putih kusam, rambutnya panjang dan kakinya melayang. Lebih parahnya, wanita tersebut bertubuh tinggi sampai rambutnya menyentuh dinding atap. Saat itu Rina ingin teriak, namun tidak bisa seperti terkunci rapat-rapat. Seketika tanpa disadari, si bos menyadari kehadiran Rina di situ. Sejak saat itu juga ia diberhentikan dari pekerjaannya dan dibelikan tiket pesawat untuk kembali ke kampung halaman. Bosnya berkata, uang gajian akan dikirim setelah tahu jika Rina sampai di kampung. Mau tidak mau ia menerima hal tersebut. Tak berselang lama semenjak kejadian itu, Rina dikabarkan sering kesurupan dan sakit-sakitan. Hingga suatu saat tetangganya di Jakarta menghubungi dan berkata jika orang yang dahulu tinggal di kontrakan sebelum Rina ternyata sudah lama meninggal karena penyakit aneh. Bahkan menurut orang tuanya, anak mereka sering teriak-teriak menyebut, "Jangan ganggu saya, pergi dari sini," tutupnya. Dan cukup sekian tentang cerita misteri pesugihan, misteri pintu bertirai merah di warung makan. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini sampai dengan selesai.